Baik, shalom semua. Mama, Bapak, Kesar yang luar biasa. Nanti sebentar kita sedikit singgung. Tapi kasih tepuk tangan dulu untuk cerita yang luar biasa tadi. Bapak Ibu, sebelum atau teman-teman semua, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sedikit tambahkan meneguhkan cerita dari Kak Victor. Saya tidak sebut tahunnya, tetapi saya tahu persis bagaimana badai gelombang itu menghantam seorang yang bernama Victor Manikavola. Saya juga tidak bisa bikin apa-apa, tapi saya bilang sama beliau, saya jamin saya akan berdiri menyampaikan firman Tuhan walaupun siapapun bicara tentang beliau. Dan waktu itu masih ada di BI ya, di bawah BI. Dan mungkin sebenarnya cerita kita beda-beda tipis. Saya juga pergi dengan sebuah resiko, tetapi hari ini saya beri angkat topi yang luar biasa untuk Kak Victor, dahsyat, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Teman-teman, saya ingin membagi tema hari ini, yaitu temanya adalah sign. Dan saya coba-coba bicara sign ini dalam 3 arti. Pertama, bersinar, terang, dan cahaya. Saya menerjemahkan sign itu sebagai 3 kata, yaitu cahaya, terang, dan bersinar. Kenapa saya memilih ini, Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman? Karena saya dikasih ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-60, kalau bisa dibantu supaya nanti Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Yesaya 60 ayat 1 bilang begini, tadi sudah disinggung oleh Kak Victor. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalimat ini singkat, tapi kalimat ini padat makna. Bangkit menjadi teranglah, atau bangkitlah dan bersinarlah, adalah sebuah kalimat yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya apa yang ditangkap oleh Kak Victor ini adalah sebuah visi dari Tuhan sejak penciptaan pertama kali. Masih ingat dunia, kata Alkitab, pertama gelap gulita, tidak berbentuk dan kosong. Ada satu kalimat gelap gulita, dan Tuhan menciptakan yang namanya terang, yang kita sebut sebagai sinar. Nah, pertanyaannya tadi, kalau kita diajak, Last Harvest tentunya diajak untuk bangkit jadi terang, ada pertanyaan selanjutnya untuk kita semua, khusus Kak Victor. Ada banyak orang ingin jadi terang, ada banyak orang ingin bersinar, tetapi bagaimana cara supaya kita bisa bersinar? Kalau teman-teman lihat lampu ini yang ada di sini, lampu ini dengan berbagai macam jenis, mereka hanya sebuah lampu, dan tanpa satu arus yang bernama listrik, lampu ini tetap lampu yang tidak bisa bikin apa-apa. Lampu ini hanya bisa nyala kalau ada aliran listrik. Nah, saya tidak akan lama, saya coba bawa dalam 3 hal ini. Perhatikan baik-baik. Bangkitlah, kata Alkitab, atau bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Teman-teman sekalian, ketika bicara tentang terang atau sinar, saya menemukan ada beberapa hal penting atau 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana supaya orang bisa bersinar? Bagaimana orang bisa menjadi terang? Saya menemukan bahwa terang bersinar, termasuk Last Harvest, dan saya sebut sebagai persekutuan yang sedang bersinar, itu dimulai karena satu. Semua kita harus sadar, orang bisa bersinar, orang bisa bersahaya, orang bisa hidup terang, penyebabnya satu, harus dimulai dengan Tuhan sebagai sumber terang. Tadi saya bilang, dunia ini gelap, tidak berbentuk dan kosong, tapi mulai dengan Tuhan. Itu alasan pertama. Jadi, siapapun kita, kalau ingin bersinar dalam, saya terjemahkan bersinar itu bukan hanya kehidupan kita yang jadi terang, tapi bersinar itu saya dengar ya, saya kenal Kak Nona Indi ini juga bagian dari Kak Victor, mereka masih muda waktu itu. Dan hari ini dia menjadi salah satu pengajar di salah satu universitas. Dan beberapa orang-orang yang saya tahu sudah sukses dari yang tadi itu. Apa tadi? Yang pertama sebelum Last Harvest apa?
Ministry for Jesus. Dan saya percaya itu sudah jadi orang luar biasa. Ini saya sebut sebagai orang bersinar. Tapi kenapa mereka bisa jadi? Penyebabnya harus sadar bahwa itu karena Tuhan. Yang kedua, saya mendapati ada cerita mengenai seorang yang wajahnya sebenarnya sudah ganteng. Sebenarnya sudah bersinar. Tapi semakin bersinar ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi saya mau bawa kita begini. Kalau Kak Victor kasih saya tema shine atau bersinar, maka pertama untuk bisa bersinar adik-adik dan kita semua, pertama saudara harus andalkan dia sebagai sumber terang, sumber sinar. Tapi yang kedua, ini yang menjadi penyebab yang tadi, kenapa di kota kita yang namanya kota Kristen, tapi 80% orang hidup dalam kegelapan. Menurut saya, karena poin pertama ini, saudara dengar, poin yang pertama, kekristenan hanya bisa bersinar kalau kekristenan itu tidak bicara tentang roh agamawi. Kekristenan tidak bicara tentang tradisi, tapi kekristenan bicara satu hal, berjumpa dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Tadi lihat, dari 5 orang itu sebenarnya kata yang muncul satu. Mereka suka doa. Tapi apa artinya perjumpaan dengan Tuhan? Coba kita buka sebentar. Saya minta tolong bantu cepat, saya tidak akan lama. Kita buka sebentar Keluaran 34 ayat 28. Bapak Ibu perhatikan. Sesuatu hanya bisa bersinar ketika orang berjumpa dengan Yesus atau berjumpa dengan Tuhan. Coba perhatikan. Dan Musa ada di sana. Musa ini diminta oleh Tuhan naik ke bukit namanya atau ke Gunung Sinai, Gunung Tuhan. Dan ini kata Alkitab. Perhatikan semua, perhatikan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Perhatikan berapa lama Tuhan atau Musa berjumpa dengan Tuhan. Kata Alkitab 40 hari 40 malam Musa tidak turun ketemu orang Israel, hanya ketemu Tuhan, hanya berjumpa Tuhan, hanya lihat Tuhan, hanya ketemu Tuhan. Apa yang terjadi? Kita baca yang 29. Perhatikan 29. Perhatikan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, perhatikan kalimat ini. Tidakkah ia tahu bahwa kulit mukanya shine, bersinar cahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Wajah Musa itu seperti saudara dan saya. Tapi heran kata Alkitab, wajahnya bercahaya, shine, bersinar. Ternyata saya temukan bahwa wajahnya itu, kalau saudara nonton di film, itu umat Tuhan itu lihat dia seperti melihat sebuah cahaya besar yang tidak bisa memandang dia. Dari mana itu terjadi? Dari perjumpaan dia dengan Tuhan. 30, perhatikan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Lihat, wajah dia bersinar, akibatnya ada 2. Perhatikan, tampak kulit mukanya bercahaya. Yang kedua, maka takutlah mereka mendekati dia. Saya minta maaf, Kak Victor. Ini kita tidak sedang bicara tentang kulit hitam, black or white. Tapi kalau kita lihat Kak Victor, ya sekarang ini Kak Victor sudah keren habis. Tapi kalau tadi lihat, ada yang ketawa-ketawa, Kak Victor ini model begini. Lihat bahwa kenapa Kak Victor bisa bersinar hari ini. Bersinar, dengar yang muda-muda, supaya saudara jangan tertipu. Bersinarnya seseorang itu akibat berjumpa dengan Tuhan, bukan hasil skincare. Ada amin. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada nona-nona, kalau dia tidak skincare, dia rasa dia percaya diri hilang. Betul? Tadi yang naik singa sini, berani tidak naik tanpa bedak. Tapi bukan berarti tidak boleh pakai bedak. Maksud saya begini, skincare perlu. Sampai-sampai saya selalu bilang, nona-nona ini paling protes Tuhan. Alis bengkok bawah, dia bengkok di atas, dan dia berkata, Tuhan salah, beta yang benar. Tapi dengar baik-baik, maksud saya begini. Puji Tuhan, saya bilang, ada orang tuh lahir langsung cantik. Ada orang lahir langsung ganteng.
Pak Victor ganteng. Saya ini lahir tidak ganteng. Tapi maksudnya begini, saya sempat tidak percaya diri bertahun-tahun. Mulai dari SD, SMP, karena saya berkulit hitam. Saya coba-coba, saya selalu bilang di sini, saya sudah pakai bedak, lulur, sudah semua. Bengkoang sampai makan sekaligus juga, tidak putih-putih. Saya berpikir dulu kalau putih itu baru bagus gitu. Tapi hari ini saya kasih saudara, ternyata Alkitab bilang apa? Kemuliaan Tuhan, cahaya itu tidak bergantung kalau saudara ganteng atau tidak. Ketika Anda berjumpa Tuhan, ada sesuatu yang spesial dengan saudara. Amen. Ada amin? Biasa yang amin itu jelek seperti saya. Tapi bukan, maksud saya begini. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya mau luruskan kepada kita. Kalau saudara keriting, hitam, pendek, masih hidup, jangan pernah rasa menyesal. Yang penting saudara ketemu Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan muncul, saudara-saudara, orang akan rubah. Yang tadi bilang hitam dan dolek, sekarang mereka berkata, hitam manis tinggi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi mulai berjumpa dengan Tuhan. Halo. Nanti kita akan lihat di puncaknya. Tapi saya mau tutup begini. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Bersinarnya hidupmu itu diawali dengan berjumpa dengan Tuhan. Kenapa harus berjumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan yang bisa ubah ini wajah yang tadi tidak bersinar, ini jadi bersinar. Dari cerita hidup kita yang susah, tidak dihitung, dihina, digosip, jadi orang yang dibuang. Tadi kan ada cerita dibuang. Bagaimana supaya bisa bersinar? Satu, ketemu Tuhan. Karena yang merancang hidup ini bukan manusia, yang merancang ini adalah Tuhan. Kalau kamu ketemu Dia, tidak ada yang bisa membatalkan rencana besarnya Dia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, karena itu sudah dengar. Saya mau lanjut kedua. Ketika saya baca ini kan, apakah hanya di perjanjian lama Tuhan suruh kita terang? Menjadi terang. Ternyata tidak. Dalam Matius pasal 5, kita buka sebentar. Matius pasal 5, perhatikan ini baik-baik. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-15 atau ke-14. Bapak Ibu perhatikan ini. Bapak Ibu perhatikan. Inilah yang menjadi penyebab kedua. Apa yang saya maksudkan dengan zain atau terang atau bersinar. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu 15 bilang begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga pertama, lihat ini. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan apa yang saya maksud. Yang kedua, kalau tadi saya bilang penyebab daripada bersinar itu adalah Tuhan dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi orang yang mau lihat hari-harinya bersinar, masa depannya bersinar, pelayanannya bersinar, harus ketemu Tuhan, sang perancang hidup. Tapi yang kedua, ayat ini sedang bicara apa? Ayat ini sedang bicara tentang yang kedua, bersinar artinya menjadi berbeda dari orang lain. Saudara tahu apa bedanya lampu ini yang terang dengan sesuatu yang tadi di luar sana yang tidak ada lampu? Gelap. Hanya ada dua di dalam hidup ini. Kalau tidak terang, gelap. Kalau tidak gelap, itu terang. Nah, saudara, dua sifat yang berbeda. Terang itu adalah sesuatu yang berbeda dengan gelap. Saya ulangi lagi, terang itu adalah sesuatu yang berbeda dari gelap. Sebaliknya, gelap itu sesuatu yang berbeda dari terang. Tapi dia tidak minta kita jadi gelap, dia minta kita berbeda untuk jadi terang. Sekali lagi, untuk jadi gelap itu karena kita ini lahir dari natur manusia berdosa, Adam dan Hawa. Kita tidak usah memilih untuk jadi gelap. Tapi pilihan menjadi terang adalah perintah Tuhan. Perintah untuk berbeda menjadi terang adalah satu yang berbeda. Maksud saya begini, teman-teman, berbeda itu tidak gampang. Khusus yang muda-muda saya kasih ingat. Berbeda itu tidak gampang. Bilang, berbeda itu tidak gampang. Kenapa orang tidak mau berbeda? Biasanya orang takut dengan namanya perbedaan. Biasanya di gereja saya perhatikan, jemaat saya itu, sebelah kiri, sebelah kanan saya, atau kalau saya menghadap begini, mereka sebelah kiri saya. Sebelah kiri itu, Bapak Kesar selalu penuh, Kak Victor. Tapi sebelah kiri itu jarang. Dan saya perhatikan orang yang di sebelah kiri itu selalu orang yang sama. Sampai saya bilang, jangan sampai hadirat Tuhan situ lebih kuat dari sebelah. Tapi ternyata itu kebiasaan. Apakah Anda biasa begitu? Kalau sudah di gereja, duduk di mana, Anda lebih suka di situ terus. Ya kan? Kita takut berubah. Biasanya perubahan itu kita takut. Nah, maksud saya begini.
perubahan atau perbedaan, membuat perbedaan itu sesuatu yang menakutkan. Contoh, tidak gampang ya jadi bersinar itu atau bercahaya itu. Tidak gampang. Kenapa? Karena kita akan diperhadapkan dengan rasa takut. Misalnya begini, ketika kita sekolah, itu teman-teman kan rata-rata suka maki-maki, betul tidak? Nah, ketika kita mulai jadi, orang mulai begini, tak usah bergaul dengan dia. So suci, pendeta sudah datang, majelis sudah datang. Kita baru datang, padahal kita belum dilantik jadi majelis. Orang bilang majelis datang, majelis datang. Sesuatu yang menakutkan, bukan? Betul? Ketika saudara, misalnya saudara tidak merokok, padahal zaman sekarang adalah zaman merokok. Katanya kalau asap tidak naik tinggi itu bukan laki-laki. Jadi kalau asap naik semakin mengepul, itu baru laki-laki. Minta maaf ya, ada orang yang setengah komplain juga merokok. Jadi tidak semua itu laki-laki. Kata amin. Kalau saudara bilang laki-laki itu berasap, apa bedanya dengan motor RS King? Dia pun asap lebih besar. Ada amin. Berbeda itu sesuatu yang tidak disukai, dan hanya orang-orang yang tadi melekat dan dekat Tuhan yang berani ambil keputusan untuk berbeda. Amin. Amin. Berbeda dalam pacaran. Kalau orang lain pacaran raba sana raba sini, saudara juga raba sana raba mic, maksudnya menyanyi memuji Tuhan. Raba drum. Amin. Bukan lupun tangan ini alap di mana-mana. Sudah mengerti? Berbeda itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang-orang muda. Ya, menjadi berbeda, suka pelayanan, suka ibadah. Tapi tadi saya bilang resikonya besar. Orang tidak mungkin mau bergaul dengan saudara. Tak usah bergaul kalau dong mau nenek antiru bisornya. Saya juga tanya sama mereka yang tidak mau hidup dalam kebenaran, dong mau naik di surga. Yang saya tahu saya kemungkinan neraka lebih banyak. Tapi mau saya dengar baik-baik, menjadi yang berbeda. Ada amin. Saudara-saudara, saya tahu orang muda ini sulit untuk menjadi orang berbeda. Hari ini, lihat, pornografi tadi Kak Victor, maaf, yang menyedihkan saya, orang tua dengar. Mari kita doakan supaya mereka bersinar, artinya mereka jadi orang berbeda. Saya kasih tahu ya, saya menyaksikan dengan mata. Walaupun orang mengatakan AIDS di kota Kupang cukup besar, tapi saya menyaksikan dengan mata, kepala saya sendiri. Kalau saya pulang ke rumah saya di Oiba, itu akan lewati yang namanya Kalpataru, di bawah sinar mas. Hari ini saya kurang, tapi saya sempat lihat, maaf, anak-anak SMP, nona-nona, cantik luar biasa, pakai celana pendek, duduk jam 12 sampai jam 3 pagi. Dengan maaf, dengan laki-laki tua, laki-laki muda. Saya berpikir, apakah karena hanya untuk handphone iPhone 33 Pro Max kah, Pro siapa kah, saya tidak perlu. Kadang-kadang hanya gara-gara HP, supaya kelihatan dalam tanda kutip Anda bersinar. Kelihatan saudara pegang ini HP bersinar, tapi iblis dalam cengkramannya sedang mengatakan kamu dalam kegelapan. Saya kasih ingat ya, lebih baik kamu tidak pegang iPhone Pro 17, 18 kah, 17 Agustus kah, tapi kamu benar-benar hidup berbeda, menyenangkan Tuhan. Kamu jadi orang yang lebih berharga daripada kamu memegang sebuah handphone biasa. Tidak ada kata. Dan yang terakhir saya tutup ini, teman-teman, jadilah orang yang berbeda. Tapi sebelum saya pada poin yang ketiga, saya pikir memang kita ini manusia ini lucu sekali. Kita ini orang normal, harusnya tetap jadi orang normal. Tapi kita orang Kupang kan suka jadi orang gila. Tidak lihat. Ketika ada orang cari gara-gara dengan kita, biasanya kita bilang apa? Lu belum tahu bepung gila naik. Bayangkan gila belum naik, saya desu gila, apalagi kalau gila naik. Tapi maksudnya, tapi maksud saya begini, itu sebabnya ada lagu Ambon yang sebenarnya bagus juga untuk hal positif.
Tapi ini perilaku jadi gaya kehidupan. Gara-gara laki-laki sampai saudara tidak omong, tapi saudara pakai itu lagu Ambon bilang, beta bisa gila, si onyonge. Hai, saudara harus gila dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Ini kadang-kadang kita gila dengan laki-laki dan beta bisa gila. Lu pun bapak yang kasih makan lu, kasih minum lu, kasih sekolah lu tidak pernah bilang beta bisa gila. Tapi ini laki-laki buta huruf satu nih. Putus saja saudara menangis, saudara bilang beta bisa gila. Saya selalu pesan dengan orang muda, saya selalu pesan ini, berulang di mana saya. Kalau ada laki-laki terlalu gila yang saudara cintai, lalu tiba-tiba diminta putus, jangan menangis di depan dia yang nona-nona. Pakai Ayub pasal 1. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan menangis di depan dia, lalu saudara bilang, kakak, beta terlanjur sayang dulu. Dia tambah gila. Karena itu orang yang mengasihi Tuhan akan berkata, tadi saya bilang, panggil dia, bilang sini kakak. Lu minta putus ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengalir, terpujilah nama Tuhan. Jadi artinya bahwa puji Tuhan, karena mungkin ada laki-laki yang lebih bersinar dari dia. Hanya yang punya pengalaman yang mengatakan amin. Tapi maksud saya adalah, saya tutup. Kak Victor, saya tutup dengan yang terakhir. Kak Victor, saya tutup dengan yang terakhir. Bersinar itu bagus. Tapi bersinar itu perlu hati-hati. Kak Victor, beta pesan untuk ketemu sebentar masuk. Beta sebagai hamba Tuhan. Kita baca ayat terakhir lalu kita akan berdoa bersama-sama. Ayat yang ke-16. Perhatikan ayat 16, saya tutup dengan ayat ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan kalimat kata ini. Dan memuliakan Bapa di sorga. Perhatikan. Apa arti tema ini untuk kita, Kak Victor dan kita semua? Artinya bahwa terang itu bagus. Tapi terang itu, kalau tujuannya salah, terang itu bisa menghancurkan kita. Saya ulangi lagi. Sinar itu, kalau tadi tidak dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan, dan bertujuan untuk kemuliaan Tuhan, terang dan sinar itu bahaya. Apa maksudnya? Maksud saya begini. Biasanya seorang hamba Tuhan, saya bicara sebagai seorang hamba Tuhan. Waktu kita masih belum jadi apa-apa. Saya pernah tidak ada makan, Kak Victor. Tidak ada uang. Saya ditolong oleh satu keluarga. Saya tidak perlu sebut keluarga itu. Keluarga itu ada di sini. Satu hari saya tidak ada makan, tidak ada minum, mertua saya datang. Saya berpikir kalau saya dengan keluarga, anak saya di depan ini masih kecil. Saya ajak untuk kami pergi makan meeting di Osapa, supaya bisa dapat makan. Tiba-tiba mertua saya datang. Saya dalam hati, aduh Tuhan, mertua datang, kita harus kasih makan. Tapi intinya malam itu, ketika saya pulang, rumah kami gelap sekali, tidak ada listrik. Jadi Kak Victor, saya pernah ada di titik terendah. Tidak ada apa-apa, karena saya bukan siapa-siapa. Dan tiba-tiba keluarga ini datang, bawa satu tas besar berisi makanan, minuman, uang, dan sebagainya. Kami bersuka cita. Maksud saya adalah, pada waktu itu keluarga ini juga yang melihat kami, dari kami belum bersinar dalam tanda kutip. Tapi dengar, ketika kita mulai bersinar, dengar baik-baik, perhatikan ini sinar. Semakin sinarnya besar, lampunya makin besar, maka watt yang akan disupport ke situ makin besar. Betul? Dan kalau saudara sentuh HP yang nyala ini nyala juga HP kita. Tapi kita bebas menyentuh dengan tangan. Tapi semakin besarnya lampu ini dengan voltase, Anda sentuh, apa yang terjadi? Bisa mematikan Anda. Apa artinya pelajarannya Kak Victor? Kak Victor sudah jadi besar. Tapi Kak Victor harus sadar, ketika kita bersinar, setan paling tidak suka. Dan saya minta dengan kasih Tuhan, Kak Victor dan teman-teman harus tetap rendah hati. Karena Alkitab bilang apa? Kesombongan adalah awal kejatuhan.
Kalau kamu nanti satu saat sudah sukses, ingat, jangan sombong. Tetap andalkan Tuhan, tetap rendah hati. Kenapa? Karena saya percaya bahwa bersinar itu bagaikan tadi, di mana ada sinar terang. Kalau saudara mengerti tentang cara pola tangkap ikan yang saya tahu, apalagi kalau musim gelap, itu biasanya kenapa orang Bugis kasih nyala lampu besar sekali di perahu? Karena kalau bulan gelap, itu dia harus kasih nyala supaya menarik ikan datang. Itu terang punya kelebihan. Tetapi terang punya kelemahan. Tadi saya bilang semakin terang itu bahaya, membunuh kita. Demikian, Kak Victor, Last Harvest akan jadi lebih besar. Dan saya yakin Last Harvest akan lebih dahsyat. Tetapi jaga hati supaya waktu kita bersinar, kita masih ingat bahwa ini karena Tuhan. Dan tetap rendah hati. Semua kita. Nanti yang ada duduk adik-adik kita nih, hari ini kita lihat mereka bukan siapa-siapa. Saudara juga begitu yang tadi nyanyi di sini. Satu waktu mungkin saya ketemu saudara tidak lagi sebagai mahasiswa atau siswa. Mungkin saya ketemu tanpa sadar saudara bilang, Opa pendeta, karena sekarang saya sudah berkata, Opa kenal pendeta aku sudah. Siapa ya? Kan Opa waktu itu tanpa tidak bisa lihat. Siapa ya? Cucu. Kalau saudara bilang, Opa itu hari beta yang duduk paling muka Opa. Puji Tuhan sekarang beta di bank sebagai direksi. Tapi waktu Anda bersinar, harus ingat pertama, kalau kamu bisa bersinar itu karena Tuhan. Dan yang kedua, kalau kamu bersinar nanti, jangan lupa untuk dipakai oleh Tuhan. Karena dia berkata gini, terang itu harus dilihat orang, harus dinikmati orang. Jadi arti terakhir adalah bersinar artinya berguna dan siap melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa.